Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam iman kita itu ada yang disebut dengan a'malul qalbi. A'malul qalbi itu pekerjaan hati. Tapi pekerjaan hati itu kemudian direalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Kaitannya dengan tenaga, kaitannya dengan pikiran, kaitannya dengan uang, kedudukan dan sebagainya, macam-macam. Apa saja a'malul qalbi itu? Pekerjaan hati itu adalah pekerjaan, salah satunya adalah mahabbatullah. Orang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi khaufullah, orang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga pekerjaan hati. Ada lagi at-tawakkulu 'ala Allahi, tawakal kepada Allah. Ada lagi al-amnu min makrillah wal qunutu min rahmatillah. Orang merasa aman dari murkanya Allah dan putus asa dari rahmatnya Allah. Ada lagi as-sabru ala aqdarillah, sabar atas ketentuan dan takdirnya Allah. Pendek kata banyaklah. Maka dalam kitab tauhid itu ada variasi macam-macam makna dari dua kalimat syahadat itu. Seperti yang malam hari ini kita bahas, yaitu membahas mengenai khaufullah, takut kepada Allah. Ternyata orang yang punya rasa takut kepada Allah itu sebuah kenikmatan. Dan itu modal menjadi orang baik. Kita bisa bayangkan kalau orang itu punya duit, punya sehat, punya kewenangan, punya fasilitas, pokoknya segala-galanya dia apa? Punya. Yang tidak punya cuma satu, rasa takut sama Allah. Kira-kira sehatnya dipakai apa itu? Jabatannya dipakai apa? Kalau punya jabatan tapi tidak punya takut sama Allah. Ya sing sampean waca bendina iku. Ya. Itu yang kita dengarkan di berbagai media itu. Punya duit, tidak punya rasa takut sama Allah. Nah, macam-macam. Nah, sekarang kita membahas khauf tadi, bab 32 di kitab itu. Tapi nggak bisa diterangkan semuanya nanti. Khauf itu adalah sautullah yasuqu bihi ibadahu ilal ilmi wal amal liyanalu bihimal qurba minallah. Namanya takut itu adalah ibarat cemeti, cambuk yang dipakai untuk nyambuk hambanya. Orang itu kalau dipecut, dicambuk, lari apa diam? Kalau orangnya sehat, lari. Jadi rasa takut itu ibaratnya begitu, lari, dicambuk kemudian lari. Lari kemana? Ilal ilmi wal amal. Dia lari kepada ilmu dan amal. Dipakai apa ilmunya dan amalnya?
liyanalu bimal qurba minallah, dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah. Oh, kalau begitu orang yang takut kepada Allah itu orang yang lari mendekatkan diri kepada Allah. Jawabannya iya. Di mana saya sudah pernah tanya itu gini, Bu. Apa bedanya orang takut kepada Allah dan takut kepada selain dari Allah? Jawabannya gampang. Kalau takut kepada Allah, larinya kemana? Mendekat. Mendekatkan diri kepada Allah dengan cara beramal. Mohon maaf, ini bukan siapa-siapa. Ada orang tidak biasa ikut taklim, pengajian, tidak biasa ikut ke masjid, tiba-tiba ke masjid karena ada rasa takut sama Allah, dia ingin mendekatkan. Baik nggak orang ini, Pak? Tapi kadang-kadang dirasani nggak? Dungaren. Kok tumben? Ya jangan, Pak. Ini orang mau jadi orang baik, takut sama Allah, mendekatkan diri kepada Allah, tiba-tiba ikut ngaji, tiba-tiba rajin ke masjid. Belum ada orang datang ke masjid, datang sendiri. Nah, misalkan begitu. Ya, tapi masyarakat itu keliru pikirannya itu. Tumben kayak gitu ya. Itu tidak boleh. Tapi kalau takut selain Allah, lari menjauh. Man khafa syai'an haraba minhu wa man khafa Allaha haraba ilaihi. Siapa yang takut sesuatu, lari dari sesuatu yang ditakuti itu tadi. Tapi siapa yang takut kepada Allah, lari mendekatkan diri kepada Allah. Ya mudah-mudahan saja kita semuanya ikut taklim berhari-hari, berpekan-pekan, berbulan-bulan dan seterusnya. Ini cerminan dari rasa takut kita kepada siapa? Allah. Ini buktinya dia takut sama Allah. Jadi menimbulkan sikap-sikap yang positif, yang baik, ya, kepada Allah. Ini bisa dibesarkan, dibesarkan volumenya. Jauh sedikit tidak masuk soalnya. Rada rewel ustaznya. Ya. Kemudian rasa takut itu dibagi menjadi macam-macam. Ada yang rasa takut itu tabi'i. Ada yang rasa takut itu kaitannya dengan sesembahan selain dari Allah. Di kitab itu tidak dijelaskan secara detail, tapi saya membaca di kitab aslinya. Syarhu Kitab Tauhid. Ternyata ada variasi rasa takut kepada Allah itu. Pertama, takut kepada Allah itu yang aspeknya adalah tabi'i, nalurianya manusia. Tadi sudah saya singgung itu ya. Ada satu orang mau didatangi sekian banyak orang, mau dipukuli. Itu kalau satu orang itu punya rasa takut, ini 10 orang dilawan apa dia lari? Andai kata yang satu orang itu ahli tauhid, ahli ngaji kayak jenengan, dilawan apa lari? Sama-sama tangan kosong. Ini 10 orang. Ini satu orang. Saya ahli tauhid, saya ahli ngaji, saya ahli ibadah. Ente 10 nggak masalah. Dilawan nggak kira-kira? Muter nggak kira-kira satu orang? Lari tidak apa-apa, boleh. Itu nalurianya manusia. Nabi siapa yang dikejar-kejar Fir'aun, tentaranya Fir'aun terus lari ketakutan itu? Nabi Musa. Apa sampean boleh bilang gini, Nabi kok gojek? Tidak boleh. Nabi juga manusia. Kecuali kalau memang diperintah Allah untuk menghadapi sekian banyak orang. Di balik zahirnya Nabi itu sendiri ada Allah, karena yang merintah Allah. Ya, di situ. Ya. Nah, tentang larinya Nabi Musa ini oleh penulis kitab Tauhid itu disebut khauf at-tabi'i.
Rasa takut yang merupakan bagian dari naluriahnya manusia. Adik-adik bisa membuka surat Al-Qasas ayat 20-21. Bapak-bapak juga boleh ya. Surat Al-Qasas ayat 20 dan 21. Ini sudah sering kali dibahas itu ya ayat ini. Tetapi karena ini urut-urutannya pembahasannya, maka dibahas kembali sebagai dasar kita untuk memahami variasinya rasa takut itu. Surat Al-Qasas 20-21, waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a. Qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasikhin. Fa kharaja minha khaifan yatarqabu qala rabbi najjini minal qaumidz zalimin. Surat 28 ayat 20 dan 21. Ada bahasa Indonesianya, Mas? Monggo. Dan seorang laki-laki datang bergegas dari ujung kota seraya berkata. Ini ada orang yang tiba-tiba lari, ya, bergegas, lari-lari kecil untuk memberitahu Nabi Musa. Ya, apa omongannya orang itu? Monggo. Wahai Musa, sesungguhnya para pembesar negeri sedang berunding tentang engkau untuk membunuhmu. Ya, siapa tadi Pak yang berunding? Pembesar negeri ini. Negeri mana itu maksudnya? Negerinya Fir'aun, Mesir kuno, betul Pak ya? Sebelum ada negara-negara modern, Mesir sudah punya sejarah yang cukup panjang tentang negerinya Mesir. Fir'aun itu raja apa presiden? Saya di tempat yang lain ditanya, Ustadz, Fir'aun itu punya anak lanang lah? Enggak tahu saya itu. Loh iya, saya kan enggak tahu, enggak mempelajari ya. Apa punya anak lanang apa enggak itu. Kenapa sibuk katakan gitu? Biasanya kalau raja itu sebelum mati kan menyiapkan anaknya itu. Ya kan bener Pak ya, raja itu kan begitu kan. Iya, putra mahkota. Ini nggak ada hubungannya dengan itu Pak ya. Tapi kalau sampean hubungkan ya berarti kecerdasan sampean sendiri itu maksudnya. Jadi ini Nabi Musa itu orang ini diberitahu. Nabi Musa diberitahu. Ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka. Musa, para pembesar negeri ini itu berunding. Berunding itu kalau bahasa 2023 apa Pak? Berunding. Pembesar negeri ini sedang berunding. Berarti saya tidak mengikuti berita-berita terkini. Sidang kabinet bidang politik dan keamanan. Karena Musa dianggap mengganggu stabilitas keamanannya negaranya Fir'aun, betul Pak ya? Loh kayak cocok ya. Loh ini serius itu Pak. Kalau dengan bahasa yang lain, orang yang memberitahu ini bisa diduga dari mana? Ayo saya tanya, profesi apa yang biasanya tahu pertama kali kebocoran kebijakan penguasa itu? Wartawan. Ada kemungkinan orang ini wartawan senior nggak Pak? Iya, jangan disebut namanya Pak, nggak ada kok. Ya Musa, innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin. Kamu keluar dari sini. Aku cuma memberi nasihat aja. Jadi orang ini tahu bocoran halus Pak. Ya. Kebijakannya Fir'aun tadi akan membunuh siapa? Musa. Ini bisa ditarik kemana-mana Pak ayat ini. Berarti ada kemungkinan penguasa dengan para ulama itu berbeda pendapat nggak Pak? Karena kepentingannya beda. Penguasa kepentingannya apa? Jangan saya turi ya. Penguasa itu ya mulai zaman kapanpun
kepentingannya melestarikan kekuasaannya dengan berbagai macam cara. Betul Pak? Lalu Nabi dan para ulama ini apa kepentingannya? Amar ma'ruf nahi mungkar. Betul Pak ya? Ada nggak kemungkaran itu ada di penguasa? Berarti tabrakan nggak antara kepentingan ini? Nah di situ loh. Jadi konflik kepentingan antara penguasa dengan Nabi dan para ulama itu sudah mulai zaman dulu sampai sekarang. Ya, teorinya menang penguasa, tapi realitasnya menang para nabi dan para ulama. Ya, wes kita nambah situ. Terus orang tadi memberitahu kepada Nabi Musa supaya Nabi Musa keluar dari kota itu. Apa yang dilakukan oleh Nabi Musa? Mengikuti nasihat orang itu enggak kira-kira? Monggo. Maka keluarlah dia Musa dari kota itu dengan rasa takut. Nah, yang kita ambil rasa apanya Pak? Takut. Nabi kok punya rasa takut? Nah inilah yang dalam kitab Tauhid itu disebut al-khauf at-tabi'i. Takut yang secara naluriah ini la yunafi kamalal imani wa la yunafi kamalat tauhid. Tidak mengurangi kesempurnaan iman, tidak mengurangi kesempurnaan tauhid. Wajar satu orang di situ Fir'aun tentaranya sak kompi Pak. Mau mengejar satu orang namanya siapa? Musa. Apa yang dilakukan oleh Nabi Musa di pelariannya tadi rasa ketakutan? Monggo. Ya. Waspada kalau ada yang usul atau makam. Terus dia berdoa. Nah, jadi dua. Fa kharaja minha khaifan yataraqab, waspada. Jangan-jangan ada yang mengintai dan menangkap Musa. Berarti siapa saja yang dikejar oleh penguasa harus melakukan kayak begini. Tidak boleh diam. Kalau ada komunitas masyarakat yang mau dihabisi oleh yang lain, ya waspada. Jangan diam, duduk manis enggak. Nabi Musa waspada. Jangan-jangan orang di depan itu adalah anggota intelijennya siapa? Fir'aun. Ya, lalu yang kedua apa? Berdoa. Boleh nggak berdoa Pak? Apa doanya? Ya Allah selamatkan aku dari orang yang apa? Ya Tuhanku. Nggih. Selamatkan aku dari orang-orang yang zalim. Ya. Kalau 2023 ini kita berdoa mirip seperti doanya Nabi Musa, boleh nggak? Boleh biasa kan boleh pol. Boleh Pak. Ya, wong disuruh sama Nabi supaya menolong temanmu yang dizalimi dan mendolimi. Yang dizalimi itu supaya tidak terjadi pendoliman, dan tolonglah yang mendolimi supaya dia berhenti tidak apa? Mendolimi. Mendolimi itu selalu ada. Dalam bahasa kitab, dolim itu ada 3 macam. Pertama, mendolimi diri sendiri. Orang punya sehat, punya duit, punya jabatan, punya macam-macam, tidak dipakai untuk kebaikan. Itu mendolimi diri sendiri. Kapan hari kan saya sudah menyebutkan di sini Pak ya, pidatonya polisi Jenderal Bintang 4, kepala kepolisian satu negara. Sudah Pak ya? Apa tidak lebih baik sudah tapi lupa gitu? Iya. Zalim itu ada 3. Satu mendolimi diri sendiri. Ya punya macam-macam tapi tidak dipakai untuk kebaikan. Itu bukan ngapokno orang lain, mendolimi orang, tapi diri sendiri. Nah, saya beri contoh pidatonya kepala kepolisian di suatu negara. Saya tidak ngerti ini polisi ini namanya siapa, terus ini di negara mana. Saya tidak tahu karena ini karangan saya sendiri. Begitu dia dilantik menjadi kepala kepolisian, apa Bu pidatonya hari pertama? Saya Jenderal Polisi Bintang 4, jabatan tertinggi kepala kepolisian di negara ini. Kalau saya bisa jujur dan saya bisa adil dalam menegakkan hukum dan keadilan,
tidak tumpul ke atas dan tidak tajam ke bawah, maka dengan jabatan itu saya berhak masuk surga terlebih dahulu daripada Pak Ustadz dan Pak Kiai. Bener nggak? Kalau sampean punya kepala kepolisian yang visi misinya begitu ganteng nggak? Ganteng biasa tak ganteng pol. Ada kelanjutannya Pak. Dan saya Jenderal Polisi Bintang 4, jabatan tertinggi kepala kepolisian di negara ini. Kalau saya tidak bisa adil dan tidak bisa jujur di dalam menegakkan hukum dan keadilan, cenderung tumpul ke atas dan tajam ke bawah, maka dengan jabatan yang saya sandang itu, saya akan diseret ke neraka terlebih dahulu daripada penjahat-penjahat. Ganteng Pak. Ya, berarti nggak ada orang mendolimi. Kelihatannya mendolimi orang lain, tapi hakikatnya mendolimi diri. Punya jabatan, punya ini, tapi tidak dipakai untuk kebaikan. Nah begitu. Yang kedua, dolim itu bisa mendolimi orang lain. Saya rasa nggak usah diterangkan itu ya, udah banyak itu dolim. Dolim yang paling prinsip merampas haknya manusia itu adalah hak hidup. Mengambil hak hidupnya manusia. Ayo Pak, saya tanya, walaupun jenengan sudah tidak menerima pelajaran PMP, manusia itu punya hak hidup nggak? Yang memberikan? Bukan orang Islam tak loh, manusia, betul yang memberikan Allah. Kewajibannya masyarakat, kewajibannya bangsa, kewajibannya negara terhadap hak hidupnya manusia diapakan? Dilindungi. Tapi ketika ada hak hidupnya manusia tidak salah, tidak dosa dirampas, itu kejahatan terhadap kemanusiaan yang terbesar. Dan itu dolim. Nah dolim yang berikutnya ini, Fir'aun ini dolimnya begitu. Rabbina jini minal qaumil dolimin. Itu kira-kira yang sekarang ditiru adik-adik di masjid-masjid itu Pak. Ya bukan Masjid Al-Ihsan, tidak boleh. Ya, apa Pak? Yang diomongkan adik-adik di masjid itu. Wa asyghili zalimin bizalimin. Ada begitu? Terusnya? Wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jenengan dilatih begitu kira-kira masih bisa nggak ya? Bisa. Mohon maaf kalau ada yang berbeda pendapat. Itu menurut beberapa orang salawat ashil. Tapi saya mengatakan itu cuma doa saja. Wa ashilil zolimina bidzolimin. Ya Allah, orang yang zalim itu jangan mendolimi kami, supaya mereka mendolimi sesama temannya sendiri sebagai korban kedoliman, dan keluarkan kami dari kedoliman mereka. Nah itu wasyghilidz dzolimina bidzolimin. Wes, itu lagi ngetren Pak. Insya Allah sampai 2024 mungkin ngetren ya. Dan terus mungkin ya. Yang pertama khauf at-tabi'i. Yang kedua ayatrukal insanu ma yajibu alaihi khaufan min ba'dhin nas. Khauf yang kedua, takut yang kedua itu adalah orang tidak menjalankan kewajiban karena takut sesama manusia. Boleh apa tidak? Saya ulangi, meninggalkan kewajiban karena takut sesama manusia. Apa Mas gak poso? Sini ini gak ada orang poso Pak. Saya poso diintimidasi. Daripada begitu takut saya. Yang gak poso saya bisa. Boleh Pak? Mengurangi apa itu? Yunafi kamalal iman. Mengurangi kesempurnaan apa? Imannya kepada Allah. Besok saya menemukan hadis di Fathul Majid, kitab Fathul Majid. Innallaha yaqulu li'abdi yaumal qiyamati. Besok ada orang-orang yang dipanggil sama Allah. Ditanya, "Ma mana'aka idza ra'aital munkar alla tughayyir?" Pak,
Kenapa dulu di dunia sampean itu ada kemungkaran kok diam aja, nggak ikut cawe-cawe? Ikut cawe-cawe boleh nggak Pak? Ya tergantung cawe-cawenya kan begitu kan. Cawe-cawe untuk menghentikan kemungkaran, boleh Pak ya? Boleh. Ada dalilnya kok hadis. Ya. Kalau kamu tahu kemungkaran maka rubalah kemungkaran tadi, kan begitu Pak ya? Man ra'a minkum mungkaran falyughayyir bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisan fa in lam yastati fa bi qalbi. Urut-urutannya begitu. Fadzalika adzaful iman. Jadi ada orang yang dipanggil oleh Allah ditanya, "Ma mana'aka idza ra'aital munkar alla tughayyir?" Pak, ngapain dulu sampean tahu ada kemungkaran di dunia kalau sampean biarin aja? Lah kemungkaran itu kemaksiatan bisa macam-macam, Pak. Ada kejahatan di bidang ekonomi, Pak. Kemaksiatan di bidang ekonomi ada? Ada kemaksiatan di dalam menegakkan hukum, Pak? Ada kemaksiatan di bidang moral, Pak? Ada kemaksiatan di bidang politik, Pak? Nah, jenengan kembangkan sendiri. Orang itu apa jawabnya ketika ditanya, "Ma mana'aka idza ra'aital munkar alla tughayyir?" Ya Rabbi khasyatan nas. Ya Rabb, saya takut orang. Nah, jadi tidak berani mengungkapkan yang benar dengan cara yang baik karena takut apa? Manusia. Maka di Quran itu ada perintah, la yastawil hasanah wala sayyi'ah, tidak sama kebaikan dengan ketidakbaikan. Berarti ada kewajiban untuk mencegah yang tidak baik. Idfa billati hiya ahsan. Tolaklah ketidakbaikan itu dengan cara yang baik. Fa idzal ladzi bainahu wa bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Kalau dulunya ada permusuhan, tapi caranya menolak yang tidak baik itu dengan cara baik, lalu akan menjadi apa? Persaudaraan yang cukup bagus. Nah, orang yang tidak menjalankan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar di dunia tadi, dia jawab, ya Rabbi khasyatan nas. Ya Rabb, saya takut manusia. Apa kata Allah? Iya ya kunta ahaqu an taksha. Loh, mestinya kamu takutnya kepada saya saja. Nah, orang ini tidak menjalankan kewajiban karena takut sesama manusia. Sehingga amar ma'ruf itu bagian dari kewajiban, lalu kewajiban itu tidak jalan karena dia takut sama manusia. Mengurangi apa? Kesempurnaan iman. Tidak boleh begitu. Nah, begitu. Yang ketiga itu adalah khauf yang kaitannya dengan sesembahan selain dari Allah, tauhid. Ya. Misalkan begini, tapi ini kaitannya macam-macam, Pak ya. Ada orang tidak jadi pergi hari ini karena takut. Kenapa? Dilihat pas tanggalnya, pas zaman dulu, pas meninggalnya mbahnya, Jumat Pon, misalkan begitu. Lalu dia takut nggak jadi pergi. Ada nggak begitu? Ada. Ada orang anak muda tidak jadi beli rumah. Ternyata apa? Padahal rumahnya itu bagus, konstruksinya baik, aksesnya juga bisa dijangkau dengan bagus, ventilasinya juga baik, tapi diurungkan. Apa? Rumahnya menghadap ke timur. Mengapa? Karena lahirnya dia itu Rebo Pahing, istrinya Jumat Pon. Rebo Pahing sama Jumat Pon itu berapa? 48 kan? Bener Pak ya? Lo jangan dipercaya, wong ini ngawur kok ya. Tapi model-model begitu, takut begitu-begitu ada nggak? Boleh nggak di dalam Islam? Itu namanya khauf, takut yang aspeknya kepada tauhid tadi. Bisa mengurangi kesempurnaan tauhidnya, yunafi kamalat tauhid. Itu ditulis di situ ayatnya, dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Apa bahasa Indonesianya? Sesungguhnya mereka itu adalah apa? Di kitab itu ada itu.
Ya. Sesungguhnya mereka itu tiada lain hanyalah syaitan. Mereka itu adalah setan yang nakut-nakuti tadi, tidak jadi pergi, tidak jadi beli, tidak jadi hari ini dan seterusnya dan seterusnya. Kapan hari ketika membahas mengenai tatoyur di bab 28 sudah disebut-sebut ini ya. Tapi kalau takut berbuat ya, takut bertindak karena faktor itu tadi, itu kata ayat itu adalah setan yukhawwifu awliya'ahu, yang menakut-nakuti temannya. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Apa bahasa Indonesianya? Maka karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada Aku saja, jika kamu benar-benar orang yang beriman. Ya. Nah yang keempat ini Pak, takut itu yang aspeknya adalah ibadah kepada Allah. Tadi di awal sudah disebutkan bedanya antara orang takut sama Allah dengan takut kepada selain dari Allah. Kalau takut kepada Allah, larinya kemana tadi Bu? Kepada ilmu dan amal. Lalu dipakai apa ilmu dan amal itu? Dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah. Amal dalam arti yang luas macam-macam. Nah sekarang kalau takut kepada Allah itu ya, khauf al-ibadah, karakteristiknya itu satu tadallul, yang kedua ta'zim. Apa tadi Bu? Tadallul, dan yang kedua apa? Ta'zim. Tadallul itu apa? Merendah-rendahkan diri kepada Allah. Orang banyak salah, banyak dosa, merendah-rendahkan diri kepada Allah karena takut. Boleh Pak? Boleh, supaya dia dibersihkan tobatnya kepada Allah. Nanti di bab 53 panjenengan didhawuhi oleh Nabi lewat kitab ini, orang itu berdoa dengan lafal Allahumma firli in syi'ta wa marhamni in syi'ta. Itu tidak boleh. Ya Allah, ampuni aku jika engkau menghendaki, berikan rahmat kepada aku jika engkau menghendaki. Tidak boleh. Tidak bolehnya karena apa? Berarti orang itu tidak serius. Satu, yang kedua tidak bolehnya karena apa? Orang itu merasa dosanya besar, ya, nanti merepotkan Allah. Tidak begitu. Nah kalau merepotkan Allah, pikirannya orang itu berarti ada zat lain yang lebih mampu dari Allah. Jadi khauf yang keempat, khauf ibadah, takut kepada Allah yang aspeknya ibadah, yang itu pekerjaan hati. Akibatnya orang itu lari kepada ilmu dan amal. Karakteristiknya orang itu merendahkan diri kepada Allah. Ya itu tadi yang saya sebutkan. Kalau dia beristighfar sama Allah karena banyak salah, ya merendahkan diri, sekaligus ta'zim, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pengalaman enggak? Sekali tempo itu sholat, saya mau ngomong gini nggak enak, mbok sekali tempo sholat yang temenan gitu. Kan tidak boleh lah. Kok sekali tempo, apa tiap hari tidak sholat temenan gitu. Kan sudah sungguh-sungguh dah sholatnya. Ada nggak kita itu niat sholat kemudian ruku atau sujud lalu dimaknani yang sebenarnya mengerti, lalu orang itu sampai menangis di dalam ruku dan sujud tadi? Ada Pak ya? Ada. Ini gak ada yang dablek Pak ya. Ada. Itu namanya orang merendahkan diri kepada Allah. Ya Allah, saya banyak salah, banyak dosa. Nanti kalau saya sudah dikafani gimana? Saya nanti dimasukkan ini gimana? Ya, nanti anak-anak saya gimana? Itu merendahkan diri betul sama Allah. Oleh karena itu mohon kepada Engkau ya Allah. Nah itu mengagungkan. Nah orang yang punya rasa takut sama Allah, dua tadi digandengkan. Tadallul, merendahkan diri, lalu apa? Ta'zim. Nah kalau ini alamatnya kepada Allah, tidak boleh kepada Nabi, tidak boleh kepada Rasul, tidak boleh kepada wali, kepada selain daripada Allah. Ya, wa hadza la yasluhu illa lillahi subhanahu wa ta'ala. Takut yang seperti itu tidak boleh tidak, harus hanya kepada siapa? Allah saja. Ya. Faman asyraka fihi ma Allah ghairahu fahuwa musyrikun. Dan siapa yang punya rasa takut seperti itu tadi kepada selain daripada Allah, itu namanya asyirku fil khauf, syirik dalam takut tadi. Hanya kepada Allah, tidak boleh kepada selain dari Allah.
Jadi variasi daripada orang takut itu macam-macam. Dan takut kepada Allah, tadi saya katakan di awal, bisa menyebabkan orang itu berbuat kebaikan. Berarti takut kepada Allah itu modal untuk menjadi orang apa? Baik. Ini tak selipkan sedikit. Di kitab yang berbeda, Tazkiyatun Nufus, itu antara khauf sama roja. Roja ini apa Pak? Roja itu Pak? Roja apa? Harap. Di Quran kan ada famangkana yarju liqa'a rabbih, yarju, berharap. Jangan ini berharap ketemu sama Allah apa enggak ya? Bu, berharap enggak? Kesusu enggak kira-kira? Terserah saja kan. Nah, antara berharap sama khauf ini Pak, sama tingginya. Sama tingginya. Saya sering menyebut ibaratnya antara khauf sama roja, ini dua sayap yang dipakai mendekatkan diri sama Allah. Dua sayap, ibarat sayapnya burung yang dipakai mendekatkan terbang, dipakai mendekatkan diri kepada Allah. Antara khauf sama apa? Roja. Khauf takut, roja harap. Pertanyaannya, kapan rasa takut sama Allah ini menonjol betul? Dan kapan roja ini harapan itu menonjol betul, supaya nanti nyambung? Jawabannya gampang. Khauf, rasa takut sama Allah itu harus sangat menonjol. Kapan? Ketika masih muda, produktif, sehat, dapat fasilitas, bisa kemana-mana, sembarang dengan dia punya. Ini rasa khaufnya harus menonjol. Betul Pak ya? Tadi kan sudah saya sebutkan, masih muda, gagah, punya fasilitas segala-galanya, satu tok enggak punya Pak orang itu. Apa? Enggak punya rasa takut sama Allah. Berarti fasilitas hidupnya dipakai apa kira-kira? Tapi orang itu tidak muda terus Pak. Seperti jenengan dan saya, lama-lama nanti jadi tua enggak? Atau sekarang sudah tua? Ada enggak Pak yang hadir ini usianya di atas 50? Banyak Bu. Ibarat orang berjalan. Ya kalau kita ini sudah 50, ibarat orang berjalan. Lebih banyak mana antara yang sudah kita lewati dengan yang akan kita tempuh? Lebih banyak yang sudah. Ada nggak yang akan ditempuh itu 5 tahun berikutnya? Kalau sekarang sudah 50 tahun, ada nggak 50 tahun berikutnya kira-kira? Insya Allah ada. Jenengan ngukurnya rata-rata usia harapan hidup orang Indonesia. Ini nyata, realitas Pak. Tidak usah berpikir aneh-aneh. Sudah di atas 50. Ibarat orang berjalan, lebih banyak yang sudah dilewati daripada yang akan ditempuh. Lah kalau saya 69, 1 tahun berikutnya sudah 70. Mau diberi berapa sama Allah? Tidak tahu. Ya. Ada nggak habis pengajian sekian banyaknya jamaah ribuan, habis pengajian kemudian pulang sampai di rumahnya, sampai di rumah jamaahnya meninggal? Ada? Ada. Tapi kalau ustadznya kan jarang begitu. Enak itu. Wis terserah Allah Pak, nggak ada yang tahu. Apa maksud saya kalau bicara begitu? Maka khauf, takut sama Allah ini harus menonjol ketika orang masih produktif tadi. Tapi ada masa-masa orang itu sudah tidak berdaya Pak. 60, 61, 62, 65, menjelang 70, 71, 72. Walaupun umur itu angka-angka saja, yang penting kita sehat. Betul Pak ya? Mohon maaf, mudah-mudahan kita semuanya dan keluarga kita disehatkan sama Allah. Ada nggak orang usianya 70 staminanya seperti 60? Ada. Dibalik. Ada nggak orang masih baru 60 staminanya seperti orang sudah 70? Ada. Jadi umur itu cuma angka-angka saja. Tetapi mau tidak mau pada saat-saat tertentu, sekuat-kuatnya orang, segagah-gagahnya orang, ada orang itu tidak berdaya. Berjalan aja sudah agak susah. Duduk di kursi apa? Kursi yang ada gelindingan ini apa? Kursi roda. Yang suruh dorong siapa?
Ini bukan mimpi, Pak. Itu realitas itu. Masuk di rumah sakit sudah nggak bisa sendiri. Sudah ditaruh itu dimasukkan di ICU. Kalau Pak dokternya bilang kumpulkan keluarganya, ini penyakitnya sudah masuk semuanya, sudah macam-macam, agak susah ditangani menurut teorinya manusia. Harapannya ke siapa ini, Pak? Nah, di situ maksud saya. Khauf sama roja digandengkan. Itu di dalam kitab Tazkiyatun Nufus. Ibarat dua sayap burung yang dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah. Inilah yang harus kita tonjolkan berkaitan dengan khauf, dan itu modal dasar untuk menjadi orang baik. Maka di mana-mana saya mengatakan sebenarnya Pak, rusaknya tatanan masyarakat, tatanan bangsa dan negara itu karena tauhidnya yang rusak. Betul Pak? Banyak orang tidak takut sama Allah ya, dia seenaknya saja dengan fasilitas kewenangan yang dia miliki. Itu menunjukkan tidak punya rasa takut sama Allah. Kalau takut tidak begitu. Kalau dia mati gimana? Duitnya sudah kadang dimanfaatkan oleh keluarganya. Itu duit oleh nggak benar misalkan begitu. Sepinter-pinternya dia itu terbelit dari itu supaya tidak tertangkap KPK, tapi nggak bisa. Maka saya menghargai dulu ada pejabat, nggak tahu pejabat daerah itu bupati, wali kota atau gubernur, dia bilang gini tuh, kalau saya bisa bertanggung jawab kepada DPR, DPRD itu gampang, bisa diaudit, bisa dilihat, ya. BPK juga bisa mengaudit, bisa melihat itu. Yang susah itu saya bertanggung jawab kepada siapa? Allah. Di samping secara administrasi betul, niat saya apa? Niat kan juga dipertanggungjawabkan Pak ya. Nah di situ, ya. Jadi ternyata khauf ini harus digandengkan dengan roja, yaitu harapan supaya orang itu jadi orang baik. Nanti berikutnya bahas mengenai tawakal, yang lain-lain tidak dibahas ayatnya. Saya rasa semakna dengan itu ya. Yang menarik tawakal itu Pak ya. Nanti saya selipkan pemikiran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Prinsip tawakal menurut Syekh Abdul Qadir Jailani. Tak kasih bocoran aja sedikit. Kalau ada orang sakit, ya, jenengan atau saya, Pak sakit, nggih. Sudah minum obat, sudah diet, sudah istirahat, sudah. Terakhir ditanya, Pak, sampai ini milih mati, tak milih waras. Kalau jenengan ditanya gitu gimana Pak? Jawabannya? Mohon dijawab dengan jujur sesuai dengan hati nurani. Milih waras. Atau saya saja yang jawab. Kalau saya ditanya, saya milih waras. Jenengan? Sama. Tak tanya berikutnya. Andai kata dalam proses pengobatan Allah mentakdirkan mati, bisa waras nggak? Bisa. Tapi kan kita tidak tahu kan. Oleh karena itu Syekh Abdul Qadir Jailani tidak milih. Saya milih mati apa? Tidak milih, terserah Allah. Kok begitu Syekh? Tuh nanti kalau saya milih waras ternyata Allah mentakdirkan saya mati gimana? Keluarga saya nanti susah semuanya. Tidak milih aja, terserah Allah. Kok begitu Syekh? Oh saya yakin keputusannya Allah nggak ada yang salah kok. Bener Pak ya? Nah sekarang tak tanya sebelum wabillahi taufik wal hidayah. Kira-kira ukuran kualitas iman itu lebih baik yang milih waras itu atau yang pasrah sama Allah itu tadi? Kualitas imannya yang bagus yang mana? Pasrah. Mengapa jenengan tidak milih yang ini tadi? Makomnya belum sampai di situ. Coba orang itu loh sampai di situ mikirnya. Kalau keputusannya Allah itu tidak ada yang salah dan mati hidup itu tidak bisa ditunda sedetik saja, ya nggak milih saya. Lah gimana? Kewajiban saya berobat, kewajiban saya istirahat, kewajiban saya diet, betul Pak ya? Terserah Allah. Masya Allah, begitu saja itu kita harus belajar dari orang. Benar Pak ya? Di situ loh ya.
Mudah-mudahan kita semuanya dikuatkan imannya oleh Allah SWT, diberi umur panjang yang barokah, diberi hidayah sama Allah SWT. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.